Assalamualaikum, selamat siang sahabat Jawa Timur. Jumpa kembali bersama saya Tika Amsar di Breaking News, update COVID-19 di program Jatim News Today, yang juga disiarkan serentak oleh Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Radia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malawapati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Ya, baiklah sahabat Jawa Timur, untuk hari ini di edisi hari Selasa 1 September 2020 untuk Breaking News update COVID-19 kita awali dulu bersama dengan reporter Suara Sidoarjo. Ada Billy Patopo yang mengabarkan bahwa para pelanggar protokol kesehatan jalani sanksi sosial bersihkan makam Islam. Billy, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik sahabat pendengar di Jawa Timur, sejumlah personil gabungan dari TNI Polri juga Satpol PP pada Senin sore kemarin menyebar di sekitaran pintu masuk perumahan Delta Sariwaru untuk melakukan razia implementasi dari Inpres nomor 6 tahun 2020. Hasilnya ada 26 pelanggar yang tidak memakai masker harus menjalani sanksi sosial. Seperti disampaikan oleh AKP Tuan Gunawan, Wakasat Lantas Polresta Sidoarjo saat ditemui di lokasi pada Senin sore kemarin. Atas pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin serta penegakan hukum protokol kesehatan, petugas memberikan sanksi sosial, diantaranya menyanyikan lagu wajib nasional, kemudian melakukan permohonan maaf agar tidak mengulangi perbuatannya, dan menyapu atau membersihkan makam Islam di Desa Waru sambil menggunakan rompi berwarna orange bertuliskan pelanggar protokol kesehatan. Terkait dengan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memakai masker atau mematuhi protokol kesehatan, disampaikan juga oleh Kombes Pol Sumarji pada pagi ini agar masyarakat bisa lebih peduli akan keselamatan diri sendiri juga orang lain. Karena salah satu yang dapat mencegah penularan COVID-19 atau penyebarannya adalah dengan tetap memakai masker satu sama lain. Sementara itu, untuk mengungkap informasi pada siang hari ini, perlu disampaikan juga untuk saat ini jumlah penyebaran COVID-19 setelah kemarin malam ada penambahan 50 pasien baru, ada sekitar 5.142 kasus, sementara yang saat ini masih dirawat sejumlah 917, dan yang terkonfirmasi sembuh saat ini totalnya ada 3.901 setelah ada penambahan 78 pasien. Untuk yang meninggal dunia ada penambahan 5 korban sehingga saat ini jumlahnya 324 pasien. Demikian saya Billy Patopo untuk Suara Sidoarjo kembali ke studio bersama dengan Tika. Oke, terima kasih Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo. Dan sahabat, selanjutnya kita juga akan update kabar dari Pamekasan. Kali ini kita bersama Holik Maulidi dari Ralita FM. Pasien positif COVID-19 terkonfirmasi telah sembuh di Pamekasan bertambah 1, jadi 235 orang. Holik, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, Atika. Pasien positif COVID-19 yang dikonfirmasi telah sembuh di Kabupaten Pamekasan bertambah 1 orang, dengan total pasien sembuh sebanyak 235 orang, sehingga jumlah pasien positif COVID-19 yang sedang dirawat tersisa 22 orang. Sigit Priyono sebagai juru bicara Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pamekasan mengatakan, 1 orang pasien COVID-19 yang telah sembuh berasal dari Kecamatan Telanakan, berinisial N dengan usia 39 tahun. Berjenis kelamin perempuan. Pertanggal 31 Agustus 2020 tidak ada tambahan pasien terkonfirmasi pandemi COVID-19. Berdasarkan peta sebaran COVID-19, daerah di Kabupaten Pamekasan telah memasuki kategori risiko sedang, bahkan rendah. Dari 13 kecamatan tersisa 5 wilayah masuk zona oranye, yakni berisiko sedang. Di antaranya Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Propo, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pelengahan, dan Kecamatan Batu Marmar. Sebagai informasi, jumlah suspek sebanyak 825 orang, diantaranya sedang dalam pengawasan 26 orang, selesai pengawasan 752 orang, dan meninggal dunia 47 orang. Sementara dari jumlah total 284 orang positif COVID-19, ada sebanyak 27 orang lainnya meninggal dunia. Demikian Holik Maulidi, Ralita FM mengabarkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Atika Amsar. Oke, terima kasih Holik Maulidi dari Ralita FM Pamekasan untuk informasi yang sudah diupdate ya untuk siang hari ini. Selanjutnya kita tersambung juga bersama dengan Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar.
yang mengabarkan bahwa angka kesembuhan pasien positif COVID-19 di Kabupaten Blitar mencapai 86,4%. Risma, silakan. Ya, baik, Tika. Bupati Blitar Dr. Andes Hajirianto menyebut pada akhir Agustus, angka kesembuhan pasien yang terpapar positif virus corona ini menunjukkan perkembangan yang cukup bagus. Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, persentase pasien sembuh sudah mencapai 86,4%. Bupati mengatakan saat ini jumlah pasien sembuh dari COVID-19 Kabupaten Blitar sudah menembus angka 341 orang, sedangkan jumlah keseluruhan pasien konfirm sebanyak 396 orang, lalu menjalani observasi 33 orang dan meninggal dunia 22 orang. Untuk itu, ia meminta seluruh petugas lintas sektor tetap menjalankan upaya pencegahan penyebaran virus corona di lingkungan masing-masing. Dengan berdisiplin menerapkan anjuran protokol kesehatan, ini bisa mendukung pemerintah untuk mengendalikan laju perkembangan COVID-19. Sehingga masyarakat harus sadar dan melek jika ingin wabah virus corona segera berakhir. Sebagai informasi, seusai info COVID-19 Kabupaten Blitar, hingga kini pasien suspek sekitar 1.381 orang, probable 52 orang, pasien selesai dipantau 1.533 orang, membutuhkan perawatan 28 orang, dan meninggal dunia 40 orang. Demikian, saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Dan selanjutnya kita akan tersambung juga bersama dengan Ben Chandra dari Suara Madiun yang mengabarkan bahwa peserta SKB asal luar kota wajib bawa surat rapid test atau swab test ketika menjalani seleksi. Ben, silakan. Sahabat Jatim News Today, menindaklanjuti peraturan Wali Kota Madiun nomor 39 tahun 2020, pemerintah Kota Madiun mengeluarkan kebijakan bagi peserta seleksi kompetensi bidang atau SKB CPNS 2019 yang digelar pada 2 September 2020 mendatang. Yakni peserta yang berdomisili di luar daerah Kota Madiun wajib menyertakan hasil pemeriksaan rapid test atau swab test atau surat keterangan bebas gejala COVID-19 yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau puskesmas sebelum memasuki Kota Madiun. Hal tersebut tertulis dalam pengumuman yang dikeluarkan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Madiun nomor 810-401-401.201-2020 dan ditandatangani oleh Sekda Kota Madiun Rusdianto. Surat keterangan hasil pemeriksaan tersebut wajib ditunjukkan kepada petugas kesehatan maupun panitia yang berada di lokasi tes SKB. Tidak hanya itu, peserta juga wajib menggunakan masker kesehatan dan face shield sebagai perlindungan tambahan. Panitia juga menyediakan sarung tangan di masing-masing komputer. Ruangan tempat tes juga telah disterilkan dengan penyemprotan disinfektan. Pengumuman ini telah diunggah dalam website resmi pemerintah Kota Madiun, yakni madiunkota.go.id. Panitia berharap peserta dapat mematuhi aturan serta datang ke lokasi tes 90 menit sebelum SKB dilaksanakan. Sementara itu, kasus konfirmasi di Kota Madiun berjumlah 78 orang. Di antaranya 8 suspek, 3 probable, 46 orang sembuh, dan 2 di antaranya meninggal dunia. Saya Ben Chandra, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Ben Chandra untuk informasi yang sudah disampaikan, dan kita juga akan update kabar sahabat bersama Isyatun Haniah dari Suara Gresik. Terus optimalkan Pondok Rehabilitasi Gelora Joko Samudro. Pasien COVID-19 di Kabupaten Gresik menurun drastis. Isyatun, silakan. Sahabat, Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Gresik mengkonfirmasi jumlah pasien sembuh terus bertambah Senin 31 Agustus 2020. Menurut data dari Satgas sendiri per tanggal 31 Agustus 2020 kemarin, pasien sembuh sudah mencapai 2.092 orang dengan penambahan sebanyak 31 orang yang sembuh. Dr. Saifuddin Ghazali selaku juru bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Gresik mengatakan, jumlah pasien yang sembuh terus-menerus mengalami kenaikan dan totalnya sudah mencapai 2.000 lebih. Beliau juga menambahkan bahwa keberhasilan ini harus terus dipertahankan dan perlu adanya dukungan dari
semua pihak, terutama masyarakat. Selain itu, Dr. Saifuddin Ghazali menghimbau kepada masyarakat untuk tetap patuh dalam menjalankan protokol kesehatan COVID-19 dan membiasakan pola hidup bersih dan sehat. Dan juga pihaknya bersama tim medis berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perawatan terhadap para pasien yang dinyatakan terkonfirmasi COVID-19, khususnya di Pondok Rehabilitasi Gelora Joko Samudro. Saya Syatun Hania melaporkan dari Suara Gresik untuk Jatim News Today. Terima kasih Siatun, dan sahabat selanjutnya kita juga akan update kabar dari Nganjuk bersama Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk. Awasi ketat pasien isolasi mandiri. Agustin, silakan. Ya, Agustin, silakan dengan laporannya. 2 pasien terkonfirmasi positif dinyatakan sembuh kemarin. Meski demikian, mereka belum bisa sepenuhnya bebas beraktivitas. Setelah diperbolehkan pulang, keduanya harus menjalani isolasi mandiri lanjutan. Ketua Tim Penanggulangan Virus Corona RSUD Nganjuk, Dr. Maibudi Prastyo SPP mengatakan, isolasi mandiri 2 pasien juga diawasi ketat oleh gugus tugas desa. Mai menjelaskan, isolasi mandiri dilakukan karena hasil tes swab keduanya masih dalam proses, sedangkan masa isolasi di rumah sakit sudah selesai. Dengan kondisi tersebut, pasien harus menjalani isolasi selama sekitar 10 hari sebelum memulangkan pasien laki-laki berusia 70 tahun asal Sukamoro dan pasien laki-laki berusia 58 tahun asal Rejoso. Mai menyebut pihak rumah sakit sudah koordinasi dengan wilayah setempat. Mereka harus bisa menerima dan mengawasi isolasinya. Selain 2 pasien positif tersebut, RSUD Nganjuk juga memulangkan 2 pasien suspek yang isolasinya sudah selesai. Pasien asal Locer dan Sawahan yang hasil swabnya negatif juga diminta untuk isolasi mandiri di rumah. Sementara itu, dengan kesembuhan 2 pasien positif RSUD Nganjuk kemarin, total pasien terkonfirmasi yang dirawat di rumah sakit menjadi nihil atau kosong. Adapun yang tersisa adalah 20 pasien berstatus suspek. Sementara itu, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nganjuk, Dr. Hendrianto mengatakan, belum ada perubahan data untuk kasus konfirmasi. Jumlah kasus konfirmasi positif tetap 300 pasien. Dari Agustin Merdekawati, Suara Nganjuk. Baik, terima kasih Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk, yang sebagai informasi terakhir yang bisa kita berikan untuk Anda sahabat Jawa Timur di program Jatim News Today Breaking News Update COVID-19 edisi hari ini, dan Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat, disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malowapati Bojonegoro. Saya Tika Hamsar dari Suara Sidoarjo, pamit undur diri. Selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.